Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX TTS212 yang terinspirasi dari skema box TTS yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA100122W revisi 0 produksi 24 Oktober tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 281 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 284 mm. Kemudian ukuran magnetnya 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 143,8 mm, ketebalan gasket 9,2 mm, ukuran antara baut 295 mm, ukuran terluarnya 313 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter ini ukurannya 304,8 mm atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gue bahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 65 sampai 3200 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 97 dB. Ukuran voice coilnya 99,2 mm atau 3,9 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya 64 Hz, DCR 5,8 ohm, PTS 0,42, CAS 0,44, EMS 9,63, MMS 87,8 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 21,6 Tesla meter, fast 28,8 liter, efisiensi 1,64%, SD 539,1 cm persegi, dan XMAX 9,38 mm. Untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 145,5. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan dari spesifikasi yang ada, mungkin ya, sebab menurut gua cukup besar kemungkinannya kalau komponen ini juga merupakan basis utama yang digunakan pada PA100152MK2 atau versi 15 incinya, dan digunakan juga pada mode PA100182MK3 atau versi 18 incinya. Karena perubahan yang terjadi pada diameter speaker, maka ini akan mengubah parameter yang lainnya juga. Jadi sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1400 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengambilan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya 2800 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 65 Hz
dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel, dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 133 desibel. Jadi informasi yang tertulis di sini agak sedikit keliru. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 56 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 62 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1400 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,3 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 50 Hz pada minus 3 dB. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Perkiraan kasarnya kurang lebih seperti ini. Untuk satu box speaker, kemungkinannya kita akan menghabiskan multiplex sekitar 2 lembar. Karena untuk satu lembar triplex aja, ini baru mengakomodasi panel atas, bawah, kiri, kanan, dan belakang aja. Dan 2 lembar ini tentu aja dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahan. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 400 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 1000 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 130 mili. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya adalah 141 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 140 mili. Kemudian tekukan ini dengan ukuran 332 mili. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 469 mili, dan karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 54 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 21 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 445 mili.
ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 21 mili, dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Dan pada bagian dinding belakang, di sini sengaja gua tambahin satu sekat yang bertujuan untuk meredam getaran sehingga potensi kebocoran suara ke belakang itu lebih bisa diminimalkan. Jadi ini sifatnya hanya opsional dan nanti bisa lu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 49 mili. Kalau dari bibir depannya, total ukurannya ini adalah 50 mili. Jadi pada bagian ini, pemasangannya dimundurin 1 mili yang bertujuan sebagai wadah dari dudukan RAM atau grill speakernya. Selain itu diharapkan dengan posisi seperti ini, jika itu memungkinkan, speaker bisa aja dipasang dengan mode magnet di luar. Meskipun pemasangan mode normal atau magnetnya di dalam tentu tetap lebih direkomendasikan. Jadi nanti silahkan dicoba aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX TTS212 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA100122W. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.